2 minggu kemarin, kami pergi ke Desa Karangsalam untuk mencari informasi mengenai potensi yang ada di desa tersebut. Dan inilah perjalanan kami menuju Desa Karangsalam. Kemudian kita sampai di Curug Telu, di mana Curug Telu ini merupakan salah satu wisata yang dimiliki oleh Desa Karangsalam. Curug Telu ini memiliki 3 titik air yang mengalir dari atas ke bawah, atau bisa juga disebut dengan grojokan telu. Pengunjung harus menuruni anak tangga dengan hati-hati untuk menuju ke Curug Telu tersebut. Selain curug, terdapat juga kebun petai yakni kolam sedalam 5-6 meter. Lalu kami melakukan wawancara dengan penjaga Curug Telu. Bapak yang jualan, ibu yang jualan ini tuh ada bagi hasil sama pengelola curug atau desa apa 100% buat yang jualan gitu? Kalau hasil dari sini ya ke itu untuk tadi itu jadi setiap hari itu dapat berapa gitu, nah nanti per bulannya itu dihitung, jadi itu apa membayani apa yang kerja ya. Jadi kalau yang kerja itu sehari 2 orang atau 3 orang itu waktu hari Minggu itu dibayar gitu ya. Nanti kalau satu kan nyampe sebulan itu ada uang berapa itu dibagi ya desa yang berkewajiban gitu. Setelah wawancara, kami pergi ke bawah menuju ke Curug Telu. Namun sebelumnya kita sudah diperingatkan oleh penjaga untuk tidak menyeberangi sungai karena takut terjadinya banjir. Wisata yang ada di Desa Karangsalam selanjutnya adalah Bukit Tengtung. Bukit Tengtung menawarkan sensasi alam yang mana salah satunya adalah camping ground. Kalau Bukit Tengtung itu asal usulnya Bukit Tengtung itu dari nenek moyang dulu ya. Dari sebelah sana itu ada sebuah curug, jadi seperti kuali. Kalau dilempar batu itu teng seperti itu. Jadi kita namain Bukit Tengtung. Dari dulu seperti itu. Jadi kita hanya melanjutkan dari nenek moyang kita. Kalau kerjasama ini dengan perhutani, tanah ini milik perhutani. Oh, kalau yang curugnya itu ada apa? Maksudnya apa? Kalau Nama curugnya apa? Curugnya itu kalau musim hujan baru ada air. Baru kelihatan gitu ya Pak? Itu. Sepasca pandemi ini sih agak lebih ramai sedikit. Ini sih baru 6 bulan sih kita buka. Jadi untuk saat ini ya belum begitu ramai. Ya lumayan untuk bisa bayar karyawan lah. Nah, kalau untuk karyawan sendiri itu kita fokuskan di wilayah kita dari lembaga LMDH, anggota semua lembaga masyarakat daerah desa hutan. Jadi semua ini anggota, termasuk warung-warung apa semua yang nempat itu anggota kita. Anggota LMDH. dari Seperti itu. LMDH. Iya. Okay. Pengelola. Jadi kita ada food court, jumlahnya itu ada 15. Nah, itu kita tidak sewakan. Tapi kita bagikan ke anggota yang mau menempatin warung itu. Sistemnya 10% dari penghasilan. Jadi kasir jadi satu. Foodnya kasir jadi satu. Nah, jadi bayarnya di situ satu, nanti kita ambil 10% dari penghasilan warung-warung itu. Untuk saat ini sih baru Instagram ya, kita di Instagram. Kalau untuk nanti banner-banner untuk iklan apa itu kita belum berani karena vendor-vendor yang wahana itu belum jadi semua. Dan sana tuh ada wahana kereta gantung,
itu belum jadi, sama roller coaster sudah ready. Poster. Roller coaster. Terus ada apa? Playground. Rumput sintetis lah itu ada. Kita kan punya 52 hektar. Di pangkuan kita Karangsalam Lor itu ada 52 hektar. Ya mungkin sampai ke sana, ke atas. Tidak hanya wisata, Desa Karangsalam juga memiliki makanan khas, yaitu manisan pala. Awalnya saya bikin manisan pepaya, manisan lelok, labu siam, tahu ya. Nah terus ada tetangga sebelah yang punya pohon pala. Terus dibawa ke sini katanya ini kan buah pala katanya bisa buat bikin manisan. Saya malah bingung gimana caranya. Terus saya bikinnya awalnya pakai metode yang bikin manisan pepaya, tapi hasilnya beda, jadi kayaknya kurang bagus. Terus saya nyari di YouTube, sama anak saya dicariin di YouTube cara bikin manisan. Nah, terus saya lihat di YouTube, saya coba bikin. Awalnya sih memang susah ya, terus belum begitu paham bikinnya. Lama-lama alhamdulillah sekarang udah bisa. Karena kan ini harus dijemur ya. Ini kan lagi musim hujan, makanya ini jadinya kayak gini nih, nggak bisa kering kayak itu. Oh, harus kering dulu gitu. Berarti hasil jadinya mau kering kayak kriuk gitu? Iya, aslinya kan kering. Kalau kering kan bisa lebih tahan lama lagi, bisa sampai 2 bulan, tahan 2 bulannya. Kalau untuk pemasaran misalnya kayak hasilnya ini udah sampai mana aja kayak? Alhamdulillah untuk saat ini ya ada pesanan dari Bandung, ada yang ke ini kemarin habis ikut pameran di Temanggung, terus kadang pesen via WA, terus ada juga yang dititipin di warung-warung. Kalau ini nih kulit biji, namanya fuli. Ini juga banyak manfaatnya juga. Ini kadang ada yang suka buat bikin teh, misalnya bikin jus susu dijemur juga bisa. Rasanya kayak jamu. Kalau ini rasanya sengir. Tahu sengir? Kayak makan itu kencur. Berarti itu diseduh gitu ya, Bu? Iya. Oh, ini memang rempah, termasuk rempah. Ini mau suka ini. Kalau ini manisannya. ini kan berarti manisannya ada berarti ibu jualnya manisan basah sama yang kering. Aslinya kering. Kalau basah memang karena kita nggak punya kulkas ya. Kalau basah kan harus dimasukin kulkas biar tahan ya. Jadi kita jualnya yang kering. Basah paling kalau ada pesanan minta yang basah ya. Selanjutnya kita menuju ke wisata kuliner kedua, yaitu nasi nyangku. Nasi nyangku itu saya buat ya. Saya buat awal itu tahun 2014 akhir pada saat kita membangun awal desa wisata Karangsalam. Karena saya pikir sebuah desa wisata itu bukan hanya sebagai pusat destinasi ya, tapi juga di dalamnya ada potensi-potensi yang memang menjadi unggulan di sini di desa Karangsalam. Nah, waktu itu sebetulnya berawal dari saya ke Cirebon. Waktu itu saya ke Cirebon dalam rangka presentasi di BPK Penabur untuk program Live-In. Karena awal kita membangun wisata ini sebenarnya kita ada satu program unggulan di kita untuk aktivitas di wisata itu, yaitu Live-In. Jadi anak-anak dari kota kita ajak ke Karangsalam untuk berkegiatan selama 2-3 hari mengikuti mengikuti aktivitas warga kita. Itu namanya live-in. Jadi mereka tinggal di sini selama 3 hari. Nah, pada saat saya di Cirebon itu saya makan nasi jamblang. Nah, itu sebagai awal inspirasi saya ketika saya pulang dari Cirebon. Saya 2 hari di sana itu saya mikir, karena di Karangsalam itu dari dulu ya, dari zaman nenek moyang kita mungkin ketika kita kendurian selamatan itu makanan dibungkus menggunakan daun nyangku. Nah, itu saya kepikiran itu sehingga saya pulang di sini langsung saya membuat satu menu yang memang menjadi khas kita. Itu namanya daging sapi itu dimasak dendeng ragi. Jadi kita menggunakan daging sapi khas dalam kemudian kita masak dendeng ragi. Itu menjadi salah satu menu andalannya kita untuk menu nasi nyangku. Jadi nasi putih, ada dendeng ragi, ada sayur pakis, ada sambal goreng kanjar, ada tempe pacem. Itu yang kita kemas menjadi nasi nyangku. Dan saya awal itu saya jual itu
hanya untuk internal saja di Desa Karangsalam ketika ada kegiatan, contohnya ada outbound, ada kunjungan wisata itu kita sebagai. Tetapi ternyata di luar bahkan waktu itu ada yang sampai dibawa ke Jakarta dan itu sempat akhirnya menyebar sampai kemana-mana. Padahal saya sendiri belum pernah mempromosikan itu, tetapi alhamdulillah dari TV kan, dari Trans7, dari MNC ini sudah semua dan liput di beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang itu menjadi salah satu usaha kita di Rumah Nyangku. Saya ada 2 tempat di sana yang sampai sekarang untuk usaha. Di samping juga itu sebagai identitas masakan Karangsalam. Itu awal ceritanya gitu. Kita masak nasinya itu diami, ditahan lama. Kemudian saya sudah coba kirim ke Jakarta waktu itu ada beberapa. Ini ya, pernah pakai kereta, kemudian juga pernah pakai bis, jadi maksimal itu masak pagi sampai malam itu masih bisa dikonsumsi dan belum berubah rasa. Rumah Nyangku di Bangsari ada kita rumah makannya. Kayaknya nggak ada ya, kita sih mengalir aja begitu saja. Bahkan kita tanpa menggunakan marketing ataupun apa ya, alhamdulillah udah kemana-mana ya kita. Kalau dari sosial media berarti nggak ada? Kita nggak pernah bikin IG, kita nggak pernah, tapi mereka sendiri yang mempromosikan. Ya kebanyakan justru dari luar kota ya, dari Jakarta. Seperti 1 minggu ini kita full kirim ke Grand Kanaya ya. Grand Kanaya. Iya, itu kan ada tamu dari Jakarta, itu kita full ini per hari ada 50 bungkus. Ya rutin alhamdulillah. Dengan berbagai potensi yang dimiliki Desa Karangsalam Lor, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Iya, cuma rasanya beda. Kalau nggak puas kan bisa keras gitu. Cip, capek. Allah. Jumin, pelan-pelan dong. Capek nggak? Capek nggak? Ya udah. Kalau paper berarti berdua juga mau nggak? Sebenarnya kalau video sendiri mampu nggak? Bisa. Jadi nanti paper jadi nanti paper label. Mana cek lihat cek. Pembahasan 2, PPT kesimpulan sama ngerapiin. Nah gini aja.